Kita akan kembali dulu ke Pak Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit, Pak Mahfud. Ya, silakan. Pak Muhaimin, di meja saya itu ada tumbler. Tulisannya no one left behind. Jangan ada satu pun yang tertinggal. Dan itu yang saya lakukan. Kalau Bapak tadi katakan jangan ada yang tertinggal dong. Semua dilipat. Itu yang tadi saya putuskan ketika saya membatalkan 14 pasal Undang-Undang Wilayah Pesisir, justru karena di situ masyarakat adat tidak pernah dilibatkan. Sehingga mereka coba. Sekarang ini masyarakat adat yang ada di hutan-hutan di Kalimantan Timur itu 20.000 orang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP. Kenapa tidak punya KTP? Karena katanya dia menghuni hutan negara. Kalau hutan negara tidak boleh ada penduduk di situ, padahal dia sudah puluhan tahun di situ. Terima kasih, moderator. Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman bahwa saat ini di tahun 2024 ini, berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam, dari 10.000 pengaduan itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan. Enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali. Itu 4 hari yang lalu ketika kami ketemu di KPK, saya ulangi. KPK mengatakan itu banyak tuh penguasaan tanah, izin-izin tambang. Wah, sudah dicabut nih. Saya nih, pengalaman saya juga. Ada sudah dicabut oleh Mahkamah Agung. Tidak dilaksanakan sampai 1,5 tahun. IUP tadi yang dikatakan oleh Mas Gibran. Ada perintah dari Mahkamah Agung tuh IUP yang di sana dicabut, ini vonis sudah inkrah. 1,5 tahun tidak jalan. Ketika kita ngirim orang ke sana, petugasnya tiba-tiba dipindah. Yang baru ditanya, kami tidak tahu. Padahal isu-isu terjadi eksploitasi terhadap tambang-tambang nikel kita misalnya. Nah, oleh sebab itu, kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena kalau jawabannya laksanakan aturan, itu normatif. Jadi kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Cukup, dan selanjutnya kami persilakan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, Pak, dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan, Pak Mahfud, salah satu upaya kita agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan nasional, terutama PSN, dengan masyarakat adat, kita harus betul-betul punya prinsip tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam mengambil keputusan. Libatkan itu masyarakat adat. Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus, bukan. Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak ulayat mereka, hak budaya mereka, hak spiritual mereka, hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun. Dengan cara penghormatan itu, saya kira Pak Mahfud, apa yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Problem-problem bisa diatasi dengan baik. Karena itu dalam catatan saya, terpaksa saya catat supaya tidak salah, karena ini bagian dari agar kita tidak salah jalan di dalam melaksanakan pembangunan kita. Baik, Pak Muhaimin, terima kasih. Dan selanjutnya, tenang ya. Kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktunya sama 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Mahfud. Sebagai seorang ahli hukum, Prof. Mahfud pasti paham bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat ini masih kita usahakan untuk didorong. Sekarang juga sudah ada Perpres
28 tahun 2023. Ini sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang sudah diakui. Memang kuncinya ke depan adalah kita harus perbanyak dialog dengan para tokoh adat, kepala-kepala adat, tokoh masyarakat setempat. Jadi jangan sampai ketika ada pembangunan yang masif ataupun ada PSN, jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan. Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama untuk masyarakat lokal, pengusaha lokal, UMKM lokal, dan termasuk masyarakat adat setempat. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya, Pak Gibran? Cukup? Oke, baik, terima kasih. Nanti ada waktunya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu, Bisa kita Bapak-Bapak. lanjutkan? Cukup Oke, ya. terima kasih ya. Kita lanjut Terima dulu. kasih. Kita akan kembali dulu ke Pak Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit, Pak Mahfud. Ya, Silakan. Pak Mohaimin, di meja saya itu ada tumbler. Tulisannya no one left behind. Jangan ada satu pun yang tertinggal. Dan itu yang saya lakukan. Kalau Bapak tadi katakan jangan ada yang tertinggal dong. Semua dilipat. Itu yang tadi saya putuskan ketika saya membatalkan 14 pasal Undang-Undang Wilayah Pesisir, justru karena di situ masyarakat adat tidak pernah dilibatkan. Sehingga mereka coba. Sekarang ini masyarakat adat yang ada di hutan-hutan di Kalimantan Timur itu 20.000 orang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP. Kenapa tidak punya KTP? Karena katanya dia menghuni hutan negara. Kalau hutan negara tidak boleh ada penduduk di situ, padahal dia sudah puluhan tahun di situ. Nah, tentang RUU hukum masyarakat hukum adat, sudah masuk di dalam program kami, divisi kami. Memang itu sesudah sejak 2014 tidak jalan, akan kita jalankan. Terima kasih. Baik, Pak Mahfud. Kan aneh ya kan, dia sudah tinggal di situ, tetapi syarat untuk memiliki sertifikat tanah itu harus ada KTP. Dia diusir dari situ karena nggak punya KTP. Lah dibuatlah KTP-nya, ya kan? Siapa duluan ada? Dibuatkanlah KTP-nya. Peraturan ini atau masyarakat adatnya yang duluan ada? Iya. Sudah jelas masyarakat Iya. adatnya yang duluan ada. Berarti itu ada apa namanya, niat jahat. Karena nggak diuruskan KTP-nya supaya dia pergi dari situ, tanahnya diambil. Janganlah bilang niat jahat. Maksud tersembunyi. Oh iya, maksud tersembunyi, ya kan? Apakah tersembunyi ini jahat atau enggak? Ya, pokoknya tersembunyi, ya kan? Aduh, gimana tuh Bang? Apa itu? Dan itu menjadi concern Pak Mahfud ya. Yang diomongkan tadi itu. Bahwa masyarakat adat dan perundang-undangannya Sedang dalam proses RUU-nya juga itu. Iya, yang RUU masyarakat adat masih juga masih belum RUU. pun. Cuma ada beberapa apa? belum pun masuk beberapa, ke DPR kan Bang? Ya masih apa? Kajian apanya masih belum tuntas, apa namanya, naskah akademiknya masih banyak masalah. Terus kemudian tapi beberapa daerah, beberapa provinsi kan udah ada juga mengeluarkan perda-perda di masing-masing pergub dan apa ini tergantung siasat dari masing-masing ininya. Tapi kalau bicara yang tadi itu kan, ini kan semua banyak apa namanya, itu kan tadi diungkapkan kan kasus-kasus oleh Profesor Mahfud ya, ada 2.537 dari 10.000 katanya kan, itu terkait dengan masyarakat. Itu kan yang karena sampaikan tadi kan cuma apa namanya, cuma tentang masyarakat adat itu kan salah satu contoh kasus kan, model-modelnya. Nah, tapi sebetulnya kan ketika misalnya nanti kan kalau aku melihatnya di situ kan yang penting kan sebenarnya ke depannya itu bagaimana penghargaan terhadap masyarakat adat tadi. Kan itu kan respect terhadap masyarakat adat. Apa misalnya gini loh. Katakanlah kan sekarang kan bicara apa investasi dan segala macam pembangunan, itu kan letaknya pembangunan kebanyakan kan untuk hilir. Makanya model hilir ya. Makanya ada yang hobi mengomongkan hilirisasi. Jadi maksud begini, cenderungnya gitu, yang paling termiskinkan itu yang di hulu. Jadi kalau kita memang mau merubah mindset, bagaimana benar-benar menghargai kan itu kan, makanya benar-benar gini loh, yang melindungi hutan itu siapa sekarang? Membicara karbon atau nah, masyarakat di pedesaan di hulu, kan di hulu. Maksudnya gini ya, hutan. gini ya, sebenarnya yang di atas itu yang di hutan kan dia menjaga lingkungan. Kita kasih contoh, makanya aku suka ngasih contoh orang Baduy. Tapi apa insentif yang diperoleh orang Baduy kan? Maka sebenarnya dalam pemikiran apa
pemikiran-pemikiran lingkungan yang modern, itu harusnya mereka dapat insentif. Misalnya ada sebuah industri di sini, mereka harus industri yang ada di hilir yang memanfaatkan alam, ini mereka harus memberi insentif supaya kepada masyarakat yang di hulu itu Tetap menjaga. ya, artinya kan kalau nggak mereka Saing secara ya, ekonomi Bang. tertinggalkan, terpinggirkan kan itu dia kira-kira. Kalau pemikiran apanya, kenapa harus dihargai? Kan itu kan makanya Betul. concernnya Profesor Mahfud bilang Hulunya. dia care dengan masalah persoalan-persoalan masyarakat adat, bagaimana mereka tetap memperoleh hak-haknya. Jadi kan kita yang di kota ini kan cuma menikmati, cuma bisa ngomong. Padahal kan yang di hulu itu, Iya. karena saya lupa itu penelitian dari IFAD itu di tahun 2010 itu masyarakat yang kan diungkapkan di Indonesia itu waktu itu ya 2010, 2009 2010 lah antara itu. Kan waktu itu yang termiskin di Indonesia ada 30 jutaan dan 30%-nya itu ada masyarakat di pinggir hutan. Masyarakat yang berdiam di wilayah hutan itu kebanyakan masyarakat adat. Iya, mereka yang menjaga padahal sebenarnya. Mau bicara tadi kan sempat ngobrolnya dia apa kan ada omongannya Gibran, omongannya Muhaimin tentang pajak karbon dan semula. Sebetulnya mereka ini kan udah melihara hutan, kan harusnya mereka insentif Iya, apa harusnya diberikan kasih kepada aja. Hak itu ke mereka ya, Bang. Tinggal Ya, karena kan ukur tinggal aja. dihitung berapa tutupan Iya. dan berapa carbon Berapa storage, berapa oksigen tinggal yang bisa dihitung. Iya. disimpan oleh pohon yang ada di Ya kan- daerah itu. ya kan tinggal kalikan berapa harganya, ya kasih aja udah Iya, langsung sama orang sekarang itu. kan anak-anak yang uangnya, apa ya udah kan? gampang kalau menghitung teknisnya udah gampang Bisa, semua udah pakai drone bisa dikalibrasikan Ada tuh itu udah apa- kerjaan-kerjaan Ibaratnya anak di mata, kehutanan lah di itu. mata dunia Indonesia ini masyarakat adat Iya, berarti itu sebenarnya, juga Bang. nggak sulit Kita untuk kan mengukurnya. mendapatkan kompensasi-kompensasi Karena kan itu begini kan, untuk hutan-hutan kita. Untuk mengurangi emisi kan memang itu kan di hutan hujan Iya tropik kan. dan Indonesia kan nomor 2 terluas di dunia Iya. Kita lah masyarakat adatnya Amazon kalau kan. dari sisi dunia ini ya kan. Iya. Ya, Nah, sebetulnya kenapa kita tidak memperhatikan Nah, yang iya ini benar? ini diambil nanti apapun ceritanya. Jangan-jangan sih mau bicara pajak karbon ini orang-orang di kota, kebanyakan mereka mengambil keuntungan dari situ, Iya. memanfaatkan lagi, eksploitasi lagi nanti terhadap masyarakat adat. Itulah dia tadi. Makanya yang paling penting kan kemudian penyelamatan hak-haknya itu tadi dulu. Hak-hak masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat tadi bagaimana? Penghargaan terhadap wilayah. Maka tadi Profesor Masud sempat cerita di zaman Bung Karno, di zaman dulu itu kan ada 19 dalam pembangunan nasional semesta berencana digabung sama dia lah, ngomongnya semacam GBHN maksudnya kan. Makanya garis besar semesta berencana kan tergabungkan sama dia mungkin karena berpikir cepat itu kadang-kadang. Jadi itu dia. Itu penerapan itu kan yang harusnya dilakukan kembali, penghargaan terhadap hak-hak ulayat. Kalau dulu kalau orang yang belajar ilmu hukum kan paham kalau di Indonesia masih ada 13 hukum adat yang diakui. Sekarang yang mana hukum adat yang diakui? Aku nggak tahu lagi. Nantilah wacana orang hukum. Jadi kira-kira gitu. Jadi ketika kita menghargai adat, menghargai hukum, budaya dan manusianya, Bang. manusia yang ada di situ. Gitu loh Pokoknya tiga. kembali lagi ya ke situ ya. Kembali Ya, lagi bukan- ditekankan ya. Artinya nggak mesti harus kembali ke situ, tapi bagaimana dengan dikontekskan lagi lah dengan Iya, sekarang dengan paradigmanya situasi itu ini. kembali lagi Dengan, gitu loh. yang penting kan Kita. apa namanya? Yang penting kan bagaimana mindset ataupun apa yang ada di benak, apa yang ada di benak pemimpin. Bagaimana sebenarnya penghargaan itu bukan cuma yang lip services gitu loh maksudnya. Kalau sekarang udah ada sih di Tapi di situ tadi Prof Mahfud kayak udah sedikit putus asa dia dengan undang-undangnya, Bang. Udah ada undang-undangnya, tapi nggak dipandang lagi, nggak takut Iya. lagi. Dan di Makanya situ- dia lebih ke penegakan hukumnya. Itu gimana, Bang? Iya. Poin di Indonesia ini kan memang utama dalam setiap hal kan persoalan mendasarnya kan law enforcement-nya itu bagaimana Yang penegakan sama hukum si dan lemah aturan. ya, Bang. Itu selalu. Tapi ketika misalnya penegakan hukumnya bagus, itu kan akan membuat bagaimana semuanya kemudian pelan-pelan menjadi taat asas, taat hukum, kan gitu. Jadi kayaknya tadi Pak Mahfud itu dia udah bosan. Kalau dibilang, aduh, laksanakan aja undang-undangnya. Iya, semua orang bisa berkata begitu, ya kan. Tapi di lapangan itu tidak semudah itu. Makanya menurut dia tadi, Penegakan hukum birokrasinya dan harus pejabatnya ya. ditertibkan, dan itu memang harus dapat dilakukan oleh presiden atau wakil presiden Itu kan, tadi orang maksud- yang teratas. Itu makanya dibilangnya karena kalau enggak ndablek semua di bawah, melawan. Iya, Artinya makanya kan melawan. udah macam-macam cara. Jadi artinya kan caranya ini kan memang ketegasan. Seorang pemimpin Iya, presiden. jangan mencela-menceli.
Iya. Ini kan mencela-mencela, jangan ke sana ke sini. Artinya ketegasan dalam sebetulnya maunya apa? Kan itu kan. Itu loh. Ini kan nggak jelas. Kita kan Nanti seringkali punya misalnya pemimpin yang nggak jelas maunya. Kalau dicampur nanti dengan antara masyarakat adat, konservasi lingkungan, dengan investasi, nah Bang, baru Iya. terjadi buntu ya kan? Karena kan maksudnya kan kalau memang Sebetul. masyarakat itu masih bisa menjaga hutannya, ukurlah berapa emisi yang bisa dia simpan di situ, bayarlah. Tapi kan itu tadi mungkin ada maksud-maksud Iya, tersembunyi. dengan investasi, Janganlah, lebih baik itu harusnya- kita ambil itu harusnya lahannya itu itu. bisa digunakan, Ternyata di bawah ada apa? dibuka Emas apa, kah? Ya kan? bisa menghasilkan sekian, Jadi banyak kepentingan. mengambil tenaga kerja, nah, itu tadi Bang, mungkin. Nah, itu tadi kembali Itu ke hilir tadi. Itu kan udah memang sejarah manusia. Intinya sebetulnya kan ini bagaimana kesadaran di pimpinan Iya tertinggi. sih, tetap itu. Kesadaran pimpinan tertinggi Kalau kita- untuk artinya gitu loh, paradigmanya bagaimana ketika memandang betul. alam, memandang lingkungan, dan paradigmanya bagaimana memandang manusia, dan kemudian serius nggak sesuai dengan paradigmanya, itulah dia penegakan hukum dilakukan. Terserah lah, kalau memang mau pemimpinnya, kita kasih contoh lah. Mau kayak di Cina nggak peduli dia dengan apa, nggak mau ikut protokol Kyoto apa, Iya, silakan kan misalnya. gitu loh, terserah. Pembangunan habis Tapi katanya tetap kan, ditetapkannya semua law enforcementnya Iya, benar. lakukan, dipastikan. Jadi ini kan kita selalu dalam keadaan jiwa yang retak, nggak jelas. Setengah-setengah semua. Pimpinannya karena semua menyesuaikan diri dengan berbagai hal, supaya dikatakan mengakomodir berbagai apa. Itulah yang kadang-kadang membikin jadi akhirnya ketidakpastian. Karena dari pemimpinnya juga nggak membuat kepastian. Tidak bisa menyenangkan Tidak semua punya, orang, Pak. nggak mungkin ya Bang. Ingin menyenangkan semua orang ya. Nggak- Kemudian kan itu juga bukan hanya coba menyenangkan, kadang-kadang gitu loh, terlalu lama mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan yang kadang-kadang nggak apa kan. Itu kan harus memang dengan sebuah apa. Ketika paradigma kita sudah ada, kita kan mengambil keputusan cepat. Misalnya paradigma aku mau merokoklah aku dulu. Masalah nanti dimarahi orang tua nantilah itu, penting Ya, hidupkan artinya dulu ketika rokokku. misalnya kalian Benar, nggak Bang. sepakat dengan itu, kalian Iya, manggil aku harus siap benar, dengan aku yang merokok. iya. Misalnya gitu loh. Itulah Pokoknya dia Kalau nggak aku berani, nggak usah. Kenapa berani ditaruh tempat ini? menanggung Aku lebih suka di konsekuensi ya. luar. Kenapa harus dimasukkan Itulah aku paradigma itu, di kota ya. apa? Misalnya gitu Segala loh. sesuatu kan dibicarakan ketemu itu Iya. nanti. Makin Oke, menarik. makin menarik nih. Masuk Kita ke seksi segmen berikutnya ya.